Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan ceritanya lagi yang berjudul Nining. Cerita ini ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja. Buat kalian yang ingin baca secara langsung, kalian bisa langsung cari di profilnya Mas Restu atau linknya udah gua taruh di deskripsi. Oke, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, kita langsung aja lanjutin ceritanya di part 4. Pak Warno segera bangkit dan melihat tubuh Apta masih terbujur kaku di ruangan tersebut. Kakinya masih terpasung. "Apta sayang, tunggu bapak ya. Bapak akan menyelamatkanmu." Pak Warno dan lainnya mengikuti langkah Pak Luhur. Dia menuju sebuah lapangan dekat rumah kosong itu. "Apa yang ingin kau lakukan?" "Nining akan kujadikan tolakan wabah ini. Jadi percayalah padaku." "Apa maksudmu?" "Kau masih ingat? Jika wabah ini parah, maka harus ada yang dikorbankan untuk dijadikan penari penolak wabah." "Bangsat kau Luhur, kau tak punya rasa manusiawi!" teriak Irsyad sambil memegang erat jubahnya. "Jangan bicara tentang rasa manusiawi. Aku tercipta sebagai orang baik. Hanya saja kegelapan ini sulit untuk dikendalikan." Mereka semua terdiam. Irsyad terjatuh karena dorongan tangan dari Pak Luhur. Pak Luhur segera menyeret tubuh Nining, lalu jarinya dia celupkan kepada mangkok yang berisi darah dan menempelkannya tepat di jidat Pak Luhur. "Buat apa kamu Luhur?" "Lihat saja nanti." Dengan sekejap tubuh Nining terbangun, lalu dia menari-nari tepat di depan mereka semua. Tubuhnya sangat liar dan elok untuk dilihat. "Nining tidak akan sadar." "Apa maksudnya kamu Luhur?" "Nining bakal jadi seserahan alam untuk menghilangkan wabah pagebluk." "Hah? Kurang ajar kamu bangsat!" Irsyad mendaratkan cotosan mentahnya kepada Pak Luhur. Namun dengan sigap Pak Luhur menangkisnya dan menendang kaki Irsyad. "Ah!" Pak Hanif segera bergerak. Dia menahan tubuh Irsyad agar tidak terjatuh. "Udah Syad, udah, jangan dilanjutkan." "Luhur, sekarang apa yang harus dilakukan kami semua? Dan sampai kapan Nining menari seperti itu?" "Pulang saja ke rumah. Untuk Nining, dia akan menari hingga hujan turun." "Tidak mungkin, suasananya tidak mendung." "Sampai hujan turun." "Sudah Syad, ayo pulang." "Tidak Pak, tidak akan." Irsyad tak bisa menahan rasa kesalnya. Dia telah melakukan kesalahan fatal hingga membuat Nining menyerahkan diri dan menjadi korban keganasan wabah pagebluk. "Nining, sudah Ning, sudah!" Irsyad teriak tak ada guna. Dia meratapi tingkah Nining yang digerakkan oleh demit wanita kebaya. Dia tak bisa menahan rasa kesalnya. Pak Luhur meninggalkan mereka semua. Dia menuju tempat semula untuk menyembuhkan Apta. "Sudah ayo, biar kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Semoga Nining selamat." Pak Warno, Hanif, dan Irsyad kembali ke rumahnya masing-masing. Nining masih menari dengan eloknya hingga hujan turun. Para korban masih berdatangan di tempat Pak Wahid, Muhaimin, dan Bidin. Di lain sisi, Bu Mala telah melahirkan bayi laki-laki dengan tai lalat di lehernya. Alisnya bergelombang dan matanya tajam. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Luhur. Pak Hanif pulang ke rumah, sedangkan Irsyad menuju pos siaga dekat balai desa. Pak Warno sendiri masih belum bisa menerima kenyataannya. Jasad istrinya masih hangat dan masih tergeletak di balai desa. "Mah, Mama." "Iya Pak, ada apa?" Pak Hanif segera mendapati Bu Mala sedang menggendong seorang bayi. "Ini anak kita Mah." "Iya Pak, anak kita. Ganteng kayak bapaknya." "Anakku, alhamdulillah." Pak Hanif meneteskan air mata bahagianya. "Mau dikasih nama siapa?" "Arya Kusuma." Arya berarti bangsawan atau raja, Kusuma berarti yang berbudi luhur. Kelak kamu akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur dan menjadi penyelamat bagi orang-orang di sekitarmu. "Namanya bagus Pak." "Mah, siapa yang membantu persalinan Mama?" Bu Mala langsung tercengang dengan pertanyaan itu. Anu Pak." "Siapa Mah?" "Setan kebaya." "Hah? Maksudnya Mah?" "Demit kebaya membantu persalinan Mama." "Astagfirullah, sudah diazani belum?" "Belum Pak." Pak Hanif segera mengazani telinga Arya di sebelah kanan dan mengikomahi di telinga kiri. "Nak, maafin Papa ya. Papa janji gak akan ninggalin kamu lagi."
Malam masih larut dengan kesunyian. Nining masih menari tanpa sadar. Tubuhnya mulai terlihat lelah, keringat mulai berjatuhan. "Pah, kamu habis kemana aja?" "Panjang ceritanya. Sekarang papa ingin menyelamatkan Nining dan Apta." "Apa yang terjadi dengan Nining?" "Dia menjadi tumbal untuk menghentikan wabah pagebluk oleh Pak Luhur. Mengapa gak kau cegah? Pak Luhur punya banyak dedemit." "Aku akan memanggil Mohamin untuk menjagamu. Aku akan segera cepat mengurus Luhur. Dia sudah kelewatan." "Ya Pak, aku tunggu." Pak Hanif mempersiapkan segalanya. Dia mandi terlebih dahulu, makan, lalu menunaikan ibadah sholat dan memanjatkan doa. Harapannya segera selesai semua kejadian yang menimpa desa mereka. "Mah, ingat, hati-hati ya." "Iya Pak." "Arya, maaf ya, Papa pergi dulu. Maafin Papa yang sibuk ya Arya." Bu Mala tersenyum. Pak Hanif mencium kening Bu Mala dan melanjutkan menuju pos siaga. Setelah sampai di sana, Pak Hanif melihat Irsyad dalam keadaan tak sadar diri. "Astagfirullah, Irsyad kenapa?" "Dia kelelahan Pak," jawab Muhaimin. "Moh, kamu jaga istriku di rumah ya. Aku yang akan menggantikan tugasmu sekarang." "Siap Pak." Pak Hanif segera menyiapkan kompresan untuk menurunkan demam tinggi Irsyad. "Pak Hanif, aku punya firasat tidak enak." "Apa maksudmu? Bagaimana bisa kau tampak tenang sedangkan Nining masih berkorban untuk kita? Lalu mengenai Apta, aku akan menjemputnya sendirian." "Kamu gila, mana mungkin bisa?" Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Buar, buak. Suara apa itu? "Kebakaran, kebakaran!" teriakan beberapa warga yang mendatangi pos siaga di balai desa. "Ada apa Pak? Rumah kosong dekat lapangan terbakar." "Apa? Tidak mungkin, Apta!" "Astagfirullah." Pak Warno segera berlari menuju rumah kosong itu. Dia mendapati cahaya merah dengan jelas sedang menggerogoti isi rumah yang semakin menyala-nyala. "Pak Warno, Bidin, jaga Irsyad." "Siapa?" Pak Warno berlari menuju rumah itu. Dia hafal betul arah jalannya. Sekejap dia masih melihat Nining sedang menari dengan eloknya. "Apta!" Pak Warno tahu ini adalah ulah dari Pak Luhur yang menjadikan Apta sebagai tumbal ambisinya. "Astagfirullah." Pak Hanif mematung diri karena melihat isi rumah sudah terbakar. Dia masih mendapati Nining masih menari sedangkan Pak Warno hendak memasuki rumah itu. Mengapa bencana ini tidak selesai-selesai? "Luhur!" Pak Hanif mulai kehabisan kesabarannya. Dia berlari menuju Pak Warno untuk menghentikan langkahnya. Pak Hanif segera mengejar dan menangkap Pak Warno. "Pak, sudah." Para warga berdatangan untuk memadamkan api. Pak Hanif menangkap pandangan aneh di balik jendela. Wanita berkebaya, kepalanya menggerakkan ke arah kanan dan kiri. "Astagfirullah." Wanita kebaya itu tersenyum gembira. Mungkin sebentar lagi dia akan terbebas karena ulah dari Pak Luhur. "Pak, di dalam ada siapa?" "Di dalam ada Apta." Beberapa warga meringsek maju ke dalam. Dia ingin menyelamatkan Apta. Namun sayang, Apta tak bisa diselamatkan karena dia terlalu lama menghirup asap dari kebakaran. "Apta! Apta!" Pak Hanif hanya berdiam diri. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat. "Hah? Hujan?" Seketika Nining langsung ambruk. Dia terjatuh tak sadarkan diri. Beberapa warga membantu Nining dan mengevakuasikan menuju pos siaga bencana di dekat balai desa. "Pak, sudah. Hanif, saya tidak bisa hidup lagi." "Pak, jangan seperti itu. Ririn sudah meninggal. Sekarang Apta. Berapa korban lagi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pagebluk? Udah berapa puluh orang yang mati?" Pak Hanif menenangkan perasaan Pak Warno yang sudah berada di zona putus asa. Dirinya harus menguatkan Pak Warno agar bisa bangkit kembali. "Ayo Pak, pulang." "Tapi Apta, Nif." "Apta sudah tenang di alam sana." Pak Warno dengan berat hati mengikuti ajakan dari Pak Hanif. Secara seketika wabah di desa tersebut menghilang dong. Para warga bersorak gembira. Namun ada beberapa juga yang menaruh duka karena kematian Bu Ririn dan Apta. Nining juga masih koma dan belum sadarkan diri. "Semua warga, cari Pak Luhur sampai dapat!" teriak Hanif. "Kamu mencariku, Hanif?" Hanif langsung menoleh ke belakang. "Bangsat!" Hanif mulai menyerang, namun sayang tangan Pak Luhur lebih cepat gerakannya. Kubrak! "Saya ingatkan kembali, jika kalian ingin selamat, kalian harus mengikuti aturan yang telah leluhur tetapkan." Pak Hanif yang terjatuh mencoba untuk bangkit, namun Pak Luhur menahannya. "Untukmu Hanif, jangan coba-coba kamu mencuci otak semua warga. Kamu hanya berstatus sebagai tabib dan aku yang akan memimpin desa ini dari segala mara bahaya." Seluruh warga hanya terdiam lemas.
Tiada yang mampu melawan, apalagi menjatuhkan Pak Luhur yang benar-benar dukun sejati. Wabah Pak Gebluk berhasil dia ciptakan dan dia pola yang menghilangkan. Tidak salah lagi, dia akan menjadi orang yang berpengaruh di desanya. Sekarang, kalian bubar. Para warga membubarkan diri. Nining tak bisa diselamatkan. Apa maksudnya? Tanya Irsyad. Dia telah meninggal. Irsyad baru sadar dan melihat dengan mata kepala sendiri tubuh Nining yang sudah tak bernyawa. Nining, tidak. Sudahlah, ikhlaskan saja. Bangsat Kak Luhur. Dengan tubuh yang seperti itu kau ingin menyerangku. Tentu saja kau akan mengikuti jejak Ririn, Apta dan juga Nining. Tapi kita bisa menghidupi Nining lagi. Menghidupkan Nining kembali? Iya, menghidupkan Nining. Bagaimana caranya? Menukar sukma dengan leluhur. Irsyad hanya terdiam dengan penjelasan yang telah rinci itu. Ada perasaan senang dan kesal. Namun mana mungkin yang meninggal bisa dihidupkan? Apakah ini salah satu pengikut setia setan yang mampu melakukan itu? Luhur, kamu sudah salah langkah. Sudah cukup. Hanif, yang mempunyai kuasa bukan kamu, tapi aku. Pak Warno, saya harap Bapak ikut juga. Saya bukan orang bodoh yang bisa dibodohi seperti Irsyad. Sejatinya cinta itu mengikhlasi orang yang sudah tidak ada. Semoga tenang di alam sana kau Warno. Aku melihat tanda kematianmu di masa depan. Jika cinta tidak bisa membunuhmu, maka rasa kasih sayang itu sendirilah yang akan menjadikanmu mencintai, lalu kematian akan menghampirimu Warno. Bicara apa kau bangsat? Gubrak. Lagi dan lagi Pak Luhur tidak bisa diserang dari jarak dekat. Apa sebenarnya kelemahan dari Pak Luhur ini sendiri? Mengapa sangat sulit dihentikan? Raja Santet akan meninggi namanya di jagat Cirebon. Pak Luhur bersama dengan Irsyad meninggalkan mereka. Sementara Nining, Irsyad membawanya untuk dihidupkan kembali dengan sukma yang berbeda. Sukmo Demit. Sukmo Demit adalah proses pertukaran jiwa dengan leluhur yang diyakini sebagai sejiwa di masanya, baik tingkah laku, ucapan, suara, ataupun yang lainnya. Yang membedakan adalah karakter. Karakter Nining yang halus dan lembut serta penuh pengorbanan harus menemukan juga yang sama dengannya. Jika tidak, maka akan menjadi jalur yang menakutkan bagi catatan kehidupan yang akan terjadi. Bisa saja yang terbangun adalah rasa dendam dan kematian. Oke teman-teman, ini adalah cerita dari part 1 si Nining ya. Ini part 1 di tweet Twitternya ya. Tapi kalau di video ini saya buat di part 4. Jadi kalian paham ya, di asli Twitternya itu semuanya masih di part 1 ya. Ini ada part 2 dari tweet lanjutan si Nining. Namun ceritanya ini berbeda sedikit dengan judulnya ya. Yaitu judulnya berubah menjadi Sukmo Demit. Saya akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Maka dari itu buat kalian yang belum menonton cerita ini secara keseluruhan, maksud saya belum mendengarkan gitu ya, dari part 1 sampai part 4 video kali ini, kalian dengarkan dulu deh, biar kalian tuh paham, tergambar dengan alur ceritanya. Nanti kalian lanjut di part selanjutnya dari cerita Nining, yaitu Sukmo Demit. Gitu loh ceritanya. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Menurut saya ini sih sangat epic banget gitu ya. Ceritanya tuh konfliknya tuh banyak banget gitu. Memang cerita dari Mas Restu Wiratmadja ini, yang satu ini tuh memang bagus banget menurut saya gitu kan. Oke, sekian dulu dari saya. Buat kalian yang suka videonya, jangan lupa lah untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe, silakanlah diklik dulu tombol subscribe-nya. Saya di sini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.